Selamat pagi murid-murid, jumpa lagi dengan Miss Agnes dalam pelajaran Sains kelas 4. Topik kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian bunga dan fungsinya, serta daur hidup tumbuhan. Nah, untuk topik yang pertama, Miss akan menjelaskan bagian-bagian bunga. Untuk menerangkan bagian-bagian bunga ini, Miss akan mengambil satu contoh bunga yang tergolong lengkap dan sempurna. Coba kamu perhatikan, ini gambar bunga apa? Ya, ini adalah gambar bunga sepatu. Nah, Miss akan mengambil gambar bunga sepatu ini untuk menerangkan bagian-bagian dari bunga. Simak dengan baik ya. Nah, yang ini adalah merupakan kepala putik, lalu tangkai putik, kemudian bagian ini adalah mahkota, kepala sari, lalu yang ini adalah benang sari, kemudian bakal biji atau buah, kemudian ini adalah bagian kelopak, kemudian dasar bunga, dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Sekarang kita akan mempelajari fungsi dari bagian-bagian bunga. Miss akan menjelaskan satu persatu fungsi dari masing-masing bagian-bagian bunga tersebut. Disimak dan didengarkan dengan baik ya. Nah, yang pertama, benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Masih ingat apa itu proses penyerbukan? Ya, proses penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang kedua yaitu putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina. Jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari akan jatuh ke kepala putik. Ketiga, mahkota. Mahkota merupakan penarik serangga yang membantu proses penyerbukan. Mahkota inilah yang membuat bunga menjadi sangat indah dan berwarna-warni. Untuk kita nikmati keindahannya. 4. Kelopak. Kelopak berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Yang kelima, bakal biji atau buah. Merupakan tempat terjadinya pembuahan. Yang keenam, tangkai bunga. Penopang bunga yaitu yang menghubungkan ranting dan bunga. Yang ketujuh, dasar bunga. Dasar bunga adalah untuk melekatnya bunga. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki 4 bagian pada bunga, yaitu ada mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Contohnya yaitu bunga mawar dan bunga sepatu.
Sedangkan bunga tidak lengkap yaitu tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama tadi, ya, mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Contohnya bunga jagung dan bunga kelapa. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ada juga istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunga. Jadi, bunga yang lengkap adalah bunga yang sempurna. Nah, itulah bagian-bagian bunga serta fungsi dari masing-masing bagian bunga. Kita lanjutkan dengan daur hidup tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami daur hidup. Sebagian besar mengalami daur hidup yang dimulai dari biji. Contoh, tumbuhan kacang hijau, jagung, tomat, dan apel. Perhatikan daur hidup tumbuhan berikut ini. Berawal dari biji. Biji tumbuh dengan baik jika jatuh di tanah yang lembab. Biji ini akan menyerap air sehingga kulit biji pecah. Dari dalam biji akan muncul akar dan tunas. Kemudian biji lalu tumbuh yang kita sebut dengan kecambah. Kecambah akan terus tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan yang sudah memiliki daun dapat melakukan fotosintesa. Nah, masih ingat kan fotosintesa itu? Fotosintesa itu adalah proses memasak makanan pada tumbuhan. Tumbuhan muda kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa nantinya dapat menghasilkan bunga dan biji. Nah, biji yang jatuh ke tanah yang lembab akan tumbuh kembali menjadi tumbuhan baru. Itulah tahapan daur hidup pada tumbuhan. Nah, murid-murid, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.